Kiran kini duduk di sofa tapi raut wajahnya masih terlihat marah hingga membuat Devan khawatir. Terlebih ia tahu jelas bahwa wanita hamil tidak boleh stres dan tidak boleh banyak pikiran yang bisa berdampak pada kehamilannya. Devan pun ikut duduk di samping Kiran yang sedang kesal. Dengan lembut, ia merangkul bahu istrinya. "Sayang, bagaimana kalau kamu buat kue yang pernah kamu bikin?" "Yang mana?" "Itu loh. Yang coklat bundar-bundar. Ada taburan wijennya di atas. Brownies kering." Tanya Kiran memastikan. Devan mengangguk. "Kamu mau makan itu lagi?" Tanya Kiran lagi. "Pengen banget." Tak hanya ingin makan kue buatan Kiran. Devan juga ingin Kiran sibuk agar melupakan amarahnya tentang Papa Denny yang sedang patah hati, karena ia tahu bahwa Kiran happy jika sedang membuat kue dan ia juga tentu senang jika merasakan kue buatan istrinya. "Oke, tapi jangan dibagi-bagi lagi sama Elwin. Kamu saja yang makan." "Kapan aku bagi-bagi sama Elwin?" Tanya Devan mengerutkan keningnya. "2 hari lalu aku bikin banyak. Terus kamu bawa ke kantor. Masa cepat habis? Tidak mungkin 3 toples kamu habisin semua. Pasti kamu berikan sama Elwin juga. Terus toples yang dibeli sama Biswasti juga tidak dikembalikan. Padahal aku capek-capek nyuruh Biswasti beli di mall. Sudah 2 kali loh toples kamu berikan ke orang. Sudah ada 5 toples kueku kamu berikan ke orang lain Dev." Devan tercengang mendengar Kiran marah-marah hanya karena sebuah toples. Sepertinya dia masih marah karena Papa. "Hadeh. Ujung-ujungnya aku juga yang kena," batin Devan. "Tunggu sebentar aku buatkan." Akhirnya Kiran berdiri dari tempatnya untuk membuatkan Devan kue kering. Namun ketika Kiran ingin melangkah pergi, ia kembali menoleh melihat Devan. "Kalau mau ngasih Elwin, boleh saja tapi jangan ngasih toplesnya. Dia pasti senang tuh, dapat toples gratis. Sebenarnya Elwin cuma makan 1 saja kok. Yang habisin aku semua." Kiran terkejut mendengar ucapan Devan. "3 toples itu kamu habisin semua?" Devan mengangguk. "Baru habis tadi pagi. Lagian toplesnya kecil. Makan setengah hari, sudah habis. Terus toplesnya mana? Kamu buang?" Tanya Kiran. Devan mengangguk pelan dengan raut wajahnya yang sedikit takut. Kiran terkejut. Matanya sampai terbelalak melihat Devan. "Astagfirullah Dev. Kok dibuang sih? Aku pikir setelah kuenya habis, toplesnya tidak penting lagi." "Kalau tidak penting, bagaimana caranya kue yang kamu makan punya tempat? Toples kalau sudah dipakai dicuci lagi. Bukan malah dibuang kayak tempat air mineral sekali pakai." "Ah sudahlah. Aku bikin kuenya sekarang. Awas kalau kamu buang lagi," ancam Kiran dengan matanya melotot melihat Devan. Bahkan ia sampai mengangkat tangannya seolah ingin memukul Devan. Devan refleks menghindar tapi seketika ia tersenyum lebar melihat istrinya yang cemberut karena kesal. Kiran tidak mengatakan apapun lagi. Ia segera ke dapur lalu mulai membuat kue kering yang diminta Devan. Sambil menunggu Kiran selesai membuat kue, Devan masuk kamarnya. Ia mandi dan mengganti pakaiannya di sana. Di dapur, Kiran sedang membuat kue sambil bersenandung. Ada Biswasti yang sedang membantu. Ia tersenyum melihat majikannya bersenandung dengan ceria. "Biar saya yang panggang." "Bu Kiran duduk saja biar tidak capek," ucap Biswasti. Kiran mengangguk. "Nanti Bibi tambahin lagi biji wijennya soalnya Devan suka kalau biji wijennya banyak." "Oh oke Bu Kiran." Kiran memilih duduk santai di depan TV. Ia membaringkan tubuhnya di sana sampai ia tertidur sendiri dengan TV menyala. Devan keluar dari kamarnya dan melihat Kiran sedang tertidur di depan TV.
Ia melangkah perlahan menghampiri istrinya dan langsung berjongkok di depan Kiran. Senyuman lembut muncul di wajahnya melihat wajah Kiran yang sedang tidur. Dia makin cantik kalau sedang tidur. Devan kemudian beralih menatap perut besar istrinya. Ia menyentuh perut Kiran, bahkan menciumnya dengan lembut. "Hey boy, nanti kalau kamu lahir, kamu jangan merebut perhatian mama. Jangan berebut dengan papa. Cukup kakekmu yang narsis itu saja yang berebut dengan Para." Kiran semakin nyenyak tidurnya sampai ia mendengkur. Devan yang mendengarnya malah terkekeh. Apalagi melihat mulut Kiran yang menganga. "Sepertinya aku sudah cinta mati sampai wajah jeleknya sekarang malah terlihat gemas." Devan tidak ingin mengganggu tidur Kiran jika ia terus berada di sana hingga ia memilih meninggalkan Kiran di sana. Ia datang ke dapur untuk melihat Biswasti yang sedang memanggang kue. "Sudah jadi Bi?" "Belum Pak. Kalau jadi, bawa ke ruang kerja saya. Sekalian bikinin kopi." "Baik." Devan pergi. Ia masuk ke ruang kerjanya untuk membereskan semua pekerjaannya yang belum selesai. Di rumah Papa Denny. Papa Denny yang baru sampai di rumah, didatangi oleh Mama Jenar. Ketika membuka pintu, ia sedikit terkejut melihat Mama Jenar berdiri di depannya. "Kamu ngapain di sini?" "Aku mau tanya tentang Devan. Kamu pasti tahu di mana dia sekarang?" tanya Mama Jenar dengan raut wajahnya yang tidak senang melihat Papa Denny. "Tidak tahu." "Jangan bohong. Kamu paling dekat dengan Devan. Kamu pasti tahu di mana dia. Sekarang katakan padaku. Di mana anakku? Jangan coba-coba kamu sembunyikan keberadaannya Denny. Dia itu anakku." "Anakku juga," ucap Papa Denny. "Kalau dia anakmu, kamu tidak mungkin mendukung perbuatannya yang menikah diam-diam. Harusnya sebagai papanya kamu nasihati dia. Bukan malah mendukungnya. Sekarang kamu lihat. Dia sama sepertimu." "Ya iyalah dia sama sepertiku. Dia kan, anakku. Aku bapaknya. Masa dia sama seperti tetangga sebelah?" "Sekarang aku tidak ingin bercanda denganmu Denny. Aku mau anakku," tegas Mama Jenar. "Memangnya aku sedang bercanda? Apa? Aku sedang tersenyum. Tidak kan?" Papa Denny tidak mau mengalah. Ia juga bicara tegas di depan Mama Jenar. "Aku tidak akan marah pada Devan. Aku hanya ingin tahu dia tinggal di mana bersama perempuan itu," ucap Mama Jenar. "Sepertinya Devan benar. Kamu belum bisa move on dariku. Kamu masih mencintaiku Jen." Bukannya memberitahu tempat tinggal Devan, Papa Denny malah membicarakan hal lain. Mama Jenar semakin kesal mendengarnya. "Dasar laki-laki tua tidak tahu diri kamu ya. Sebentar lagi kamu akan jadi kakek-kakek. Oh, sekarang kamu memang sudah kakek-kakek tapi kamu masih suka narsis sama orang. Malah nuduh aku belum move on. Aku sudah move on dari kamu. Terus kenapa belum menikah sampai sekarang? Jangan bilang kamu menungguku melamarmu lagi kan?" Mama Jenar mencoba untuk tenang dengan menarik nafasnya lalu mengeluarkannya perlahan-lahan. "Capek ngomong sama kamu. Sudah. Aku pergi saja." Papa Denny tiba-tiba menarik tangan Mama Jenar. Mama Jenar menoleh kembali melihat Papa Denny dan mata Mama Jenar berkaca-kaca. "Astaga, kamu menangis lagi." "Aku tidak menangis. Sudah. Jangan pedulikan aku lagi." Mama Jenar menghempas tangan Papa Denny lalu pergi dari sana. Papa Denny seketika menghela nafasnya sembari memegang dadanya. Akhirnya dia pergi juga. Meski Papa Denny sudah tak mencintai Mama Jenar lagi tapi setiap kali ia melihat Mama Jenar menangis,
ia merasa kasihan. Lelaki berusia 51 tahun itu memang tidak sanggup melihat seorang perempuan menangis. Terlebih perempuan yang pernah singgah di hatinya. Ditambah Mama Jenar adalah ibu dari anaknya. Hingga akhirnya Papa Denny menghubungi Devan untuk mengatakan bahwa ibunya datang menemuinya lagi. "Ada apa lagi, Pak?" tanya Devan setelah mendengar papanya menyapa. "Mamamu datang menemui Papa di rumah. Dia menangis lagi, Nak." "Devan, apa sebaiknya kamu katakan saja yang sebenarnya pada mamamu supaya dia tidak sedih lagi. Paling tidak, Papa bisa hidup tenang. Kalau begini terus, Papa bisa mati jantungan karena mamamu itu seperti peneror. Datang tiba-tiba dan pulang tidak diantar. Kemarin dia juga datang tanpa diundang Dev. Tunggu sampai Kiran melahirkan, Pak. Sekarang Kiran tidak boleh stres karena stres bisa berdampak sama kandungannya. Kalau Mama tiba-tiba datang kemari dan marah-marah sama Kiran, Kiran pasti sedih lagi dan menyalahkan dirinya. Aku tidak mau istriku sedih, Pak. Bisa tidak? Kamu jangan menyebut kata istri, Dev. Itu sangat lebay," ujar Papa Denny di balik telepon. "Aku yang lebay atau Papa yang tidak sanggup menerima kenyataan yang sebenarnya? Entah kenapa Papa merasa kalau kamu bukan anak kandung Papa, Dev." Suara Papa Denny terdengar sangat pelan, menandakan bahwa Papa Denny sedang sedih. "Astaga Papa. Pikiran Papa kelewatan juga sampai Papa tiba-tiba berpikir seperti itu. Memangnya aku pernah bilang kalau Papa bukan papaku?" Devan sendiri sudah lelah mendengar papanya yang selalu sedih dan selalu mengeluhkan perasaannya. "Memang tidak pernah. Tapi kadang-kadang ucapanmu menyakiti perasaan Papa. Bukan terkadang saja tapi lebih sering, Devan. Aku itu sayang banget sama Papa makanya aku selalu bicara apa adanya. Bukan mau menyakiti perasaan Papa tapi mau menunjukkan kenyataan sebenarnya supaya di kemudian hari Papa tidak semakin sedih. Kalau aku bicara bohong sama Papa, Papa pasti akan semakin sedih dan kecewa. Coba Papa pikir. Misalnya aku bilang, Kiran bukan istriku. Dia istrinya Elwin. Tapi kenyataannya dia adalah istriku dan Papa tahunya dari orang lain atau Papa tahunya setelah Papa menyelidiki kami. Kan makin sakit, Pak. Kalau aku sendiri yang jujur, itu artinya aku menghormati Papa sebagai papaku. Ya karena aku jujur di depan Papa." Devan tetap bicara dengan suara rendah meski ia tahu bahwa perkataannya pasti akan membuat papanya tersinggung. Dan ia tahu jelas bahwa meski ucapannya menyinggung papanya tapi ia tidak bermaksud untuk menyakiti papanya. Ia hanya ingin papanya move on dan tidak terlalu larut dalam perasaan sedihnya. Kenyataan memang sangat menyakitkan ya. Devan seketika tertawa kecil mendengar ucapan papanya. "Kenapa kau tertawa?" tanya Papa Denny dengan suaranya yang tegas, terdengar tidak senang. "Papa sangat menggemaskan kalau lagi patah hati," jawab Devan. "Ini semua gara-gara kamu. Papa patah hati karena kamu yang merebut calon istri Papa," tegas Papa Denny. "Jangan salahkan aku, Pak. Aku juga tidak berdaya. Waktu itu Papa tidak ada dan Kiran datang memohon padaku." "Dia memohon apa, Dev?" tanya Papa Denny penasaran. "Dia memohon untuk dinikahi, Pak." "Kok bisa dia memohon untuk dinikahi? Kamu bohong ya?" Devan, Kiran itu bukan perempuan murahan yang harus mohon-mohon di depan laki-laki untuk dinikahi. Jangan banyak halu kamu, Nak." Papa Denny tentu saja tidak percaya pada anaknya karena meski tak terlalu dekat dengan Kiran seperti Kiran dekat dengan Jenar tapi ia tahu sifat Kiran. "Hehehe. Sebenarnya memang tidak sih. Dia datang karena butuh bantuan dan pernikahan adalah jalan satu-satunya. Coba saja kalau Papa ada di Indonesia. Pasti Kiran datang ke Papa bukan mendatangiku." Seketika Papa Denny menghela nafas kasarnya. "Astaga.
Ini semua gara-gara asisten papa. Kerjanya tidak becus. Dia baru beritahu papa tentang Kiran setelah ayah Kiran masuk rumah sakit. Sudahlah. Jangan menyesali yang sudah terjadi. Toh, belum tentu Kiran mau menikah dengan papa. Ucapan Devan kembali membuat perasaan Papa Denny sedih sampai Papa Denny hanya diam saja. Pak, daripada papa mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin, lebih baik papa menikah lagi dengan mama. Mama sampai sekarang tidak dekat sama pria manapun. Makanya aku bilang sama papa kalau mama belum move on. Tadi papa juga tanya soal itu tapi mamamu menyangkalnya, balas Papa Denny. Perempuan malulah ngomong langsung kalau suka. Contohnya saja istriku. Istrimu punya nama kan? Sebut namanya saja Dev. Papa Denny memotong ucapan Devan karena tidak suka mendengar kata istriku terucap dari mulut anaknya. Oke, maksudku Kiran. Dia sok jual mahal tapi ujungnya cinta juga. Dari mana kamu tahu kalau Kiran cinta sama kamu? Bukannya dia menikah karena dia membutuhkan bantuanmu. Tadi kamu bilang begitu kan? Iya sih. Tapi sekarang Kiran cinta sama aku Pak. Walau dia tidak bilang langsung tapi aku merasakannya. Dibanding sebelumnya. Dia jauh lebih lembut walau kadang-kadang dia marah-marah cuma karena masalah toplesnya aku buang. Jangan terlalu percaya diri nak. Kalau jatuh, rasanya sakit sekali. Jangan sampai Kiran itu cuma menganggap kamu anak. Contohnya papa. Papa sudah menyimpan perasaan papa padanya, kenyataannya papa cuma dianggap kakak. Sedih sekali rasanya. Perasaan papa selama ini seolah tidak ada artinya. Sia-sia Devan tapi papa tidak menyalahkannya. Mungkin karena papa kurang menunjukkan kasih sayang papa padanya. Papa balik ke mama saja. Bikin anak perempuan yang cantiknya seperti aku. Papa Denny menghela nafas panjangnya lagi lalu berkata, jika mengingat masa lalu ketika kami masih sangat muda. Papa dan mama dimabuk cinta sampai kami memutuskan untuk menikah muda tapi kemudian bercerai setelah merasa tak saling mencintai lagi. Papa dan mama lebih sering bertengkar. Dulu papa cerai sama mama karena apa? Apa hanya karena tidak saling mencintai? Tiba-tiba Devan penasaran. Mamamu terlalu mencintai keluarganya sampai papa merasa diabaikan. Dan kakekmu memaksa papa untuk menetap di Indonesia. Papa tidak mungkin meninggalkan bisnis papa di Perancis kan? Dari awal pun mama sudah setuju dengan semua keputusan papa. Dia juga sudah tahu kalau papa tidak bisa tinggal di Indonesia tapi mamamu lebih mendengarkan kakekmu. Jadi kami memutuskan untuk berpisah saja. Papa Denny memang bukan warga Indonesia meski ibunya orang asli Indonesia. Sejak kecil ia tinggal di Perancis. Bahkan ia lahir di sana. Kemudian ketika kembali ke Indonesia untuk liburan, Papa Denny bertemu dengan Mama Jenar lalu mereka saling jatuh cinta. Devan. Tiba-tiba Kiran berteriak sampai Devan kaget. Refleks Devan mematikan teleponnya lalu keluar dari ruang kerjanya. Ada apa? Tanya Devan sembari melihat Kiran yang sedang duduk di sofa. Matanya terbelalak melihat istrinya yang terlihat panik. Dev. Apa? Sudah mau lahiran? Tanya Devan ikutan panik. Bukan. Aku baru bicara dengan pamanku. Dia sudah cerita kalau aku dan kamu sudah menikah. Bagaimana ini Dev? Devan langsung bernafas lega mendengar ucapan istrinya. Kirain apaan? Ternyata cuma itu.